Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Lestari, mahasiswa transfer ke-1 Farmasi tahun ajaran 2023-2024, Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah keYarsian dengan tema Metode dan Aplikasi Dakwah Bilhal di Yarsi Sumber. Mengenal sosok pejuang Muhammad Natsir, dai pemandu umat. Muhammad Natsir Datuk Sinaro Panjang, lahir 17 Juli 1908 di Kampung Jembatan di Baukia, Alahan Panjang, Solo, Sumatera Barat. Beliau anak ketiga dari 4 saudara, putra dari Bapak Idris Sultan Saripadu, seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda. Ibunya bernama Khadijah. Beliau sangat dikenal taat dalam memegang nilai-nilai Islam. Bapak Natsir belajar pada sekolah rakyat di Maninjau berbahasa Melayu. Ketika ayahnya dipindah ke Bakeru, tinggal bersama pamannya di Padang. Ketika di Solo dibuka HIS negeri, Bapak Natsir dipindahkan ke HIS Solo. Sore hari, ia mendalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah Solo. Malam hari, beliau belajar mengaji Al-Quran dan bahasa Arab di surau. 3 tahun di Solo, setelah itu ia pindah ke HIS Padang. Ketika menamatkan HIS, ia meraih prestasi istimewa, berkesempatan melanjutkan ke Muluk dengan beasiswa dari pemerintahan Belanda. Pendidikan. Pada tahun 1927, beliau berkesempatan melanjutkan studi di AMS Bandung. Dikarenakan Bapak Natsir lebih tertarik kepada masalah-masalah Islam dan gerakan Islam, ia mempelajari studi Islam pada Persatuan Islam Bandung. Pada tahun 1931, beliau mengikuti kursus guru diploma LU. Pada tahun 1967, menerima gelar doktor honoris causa di bidang politik Islam dari Universitas Islam Lebanon. Pada tahun 1991, ia menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur dan dari Universitas Sains Penang, Malaysia, dalam bidang pemikiran Islam. Politik dan organisasi. Bapak Natsir mulai berkecimpung di dunia politik praktis setelah menjadi anggota Partai Islam Indonesia awal tahun 40-an, memimpin organisasi Majlis Al-Islam A'la Al-Indonesia atau MIAI. Pada tahun 1932, beliau menjabat sebagai Direktur Pendidikan Islam Bandung. Pada tahun 1945, beliau bergabung menjadi anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tahun 1950, beliau menjadi anggota Parlemen RI dari fraksi Masyumi. Pada tahun 1956, beliau menjadi anggota Konstituante Republik Indonesia. Pada tahun 1967, beliau menggagas dan mendorong didirikannya RSI Ibnu Sina di Bukit Tinggi yang telah berkembang menjadi Yarsi Sumber dan Universitas Muhammad Natsir. Wajib amalkan nilai dasar Islam. Nilai dinul Islam melahirkan masyarakat proaktif menghadapi suatu realita perbaikan ke arah peningkatan mutu masyarakat yang tercantum pada surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik
Bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Gagasan dan gerak langkah Bapak Muhammad Aceh. Dakwah adalah didirikan dan ajakan dakwah Islami. Pada hakikatnya, suatu usaha digerakkan secara sadar, terarah, dan terpadu. Mengubah seseorang, sekelompok orang, atau suatu masyarakat menuju keadaan lebih baik, sesuai perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tujuan dakwah tidak boleh berubah, yaitu upaya membinanya menjadi umat kokoh akidah dan kuat kepribadian, memiliki akhlak al-karim. Pembentukan watak. Yang pertama, patana atau ilmiah, amanah, jujur, akhirat diyakini, siddiq, lurus atau transparan, setia dalam ukhuwah atau mu'akkad, tauhidiyah, tabligh atau dialogis, taat syariat atau disiplin ibadah, tetap optimis dengan rezeki Allah. Pesan-pesan Bapak Muhammad Aceh. Apabila sasaran dakwah berhadapan dengan bantahan-bantahan atau rintangan dan tantangan, harus diatasi dengan kaifiyah yang lebih baik. Karena tugas risalah Islamiyah adalah mendatangkan rahmat bagi seluruh umat. Ukhuwah Islamiyah wajib kita mewujudkannya dengan sungguh-sungguh kalau benar-benar kita hendak menegakkan Islam dengan segala kejimbangannya di negara ini.